Berlatar di sebuah pulau terpencil, terlihatlah para pekerja yang tengah sibuk mengerjakan sebuah proyek untuk pembangunan rel kereta api baru. Jalur ini nantinya akan digunakan sebagai rute wisata menuju sebuah resort mewah. Dan proyek ini merupakan salah satu investasi besar yang tentunya berpotensi menghasilkan keuntungan besar pula. Oleh sebab itulah, pengerjaannya pun harus diselesaikan dalam tempo yang sangat cepat. Ketika dua pekerja yang bernama Pak Joko dan Iman berusaha menyelesaikan tugasnya secepat mungkin, bahkan sampai larut malam. Sebab jika tidak, maka gaji mereka akan dipotong oleh bosnya besok pagi. Besok upah kita akan dipotong kalau kita berhenti sekarang, ya. Saat malam semakin larut, Pak Iman yang tengah membantu Pak Joko, ia kemudian memasuki terowongan untuk menimbun rel dengan kerikil. Namun, beberapa waktu berlalu, dia tak kunjung kembali. Hal ini tentu saja membuat Pak Joko menunggu. Lalu saat ia mendengar suara aneh dari dalam terowongan, Pak Joko pun melangkah masuk untuk menyusulnya. Namun tiba-tiba, Satu bulan berlalu setelah kejadian itu, proyek kereta api yang bernama Sangkara ini pun akhirnya rampung. Dan untuk merayakan perjalanan perdananya, pihak pengelola pun menyelenggarakan berbagai pertunjukan seni dan budaya, seperti jaranan, gamelan, pongdut, debus, serta hiburan lainnya. Tak hanya masyarakat yang diundang, Pak Bara selaku ketua daerah setempat juga mengajak seorang pengusaha yang bernama Pak Santoso. Ia merupakan sponsor terbesar dalam proyek ini. Bahkan beliau akan turut serta dalam perjalanan kereta tersebut. Sekarang kita nikmatin dulu aja yang ada. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba sekelompok emak-emak datang dan menggelar aksi unjuk rasa kepada Pak Bara. Mereka melakukan itu tentu saja menuntut kejelasan tentang para suaminya yang menghilang entah kemana dan terjadi semenjak bekerja dalam proyek Sangkara ini. Ini ada apa ini? Biasalah Pak, setiap perubahan itu selalu ada pro dan kontra. Semua aman. Oleh karena tak ingin kericuhan mengganggu para pengunjung lain, Pak Bara kemudian segera memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan aksi para demonstran mini tersebut. Dan inilah penumpang yang akan naik kereta Sangkara. Ada Kembang dan Purnama. Mereka merupakan kakak beradik yang tampak terlihat sangat senang karena akhirnya Kembang bisa berlibur bersama sang kakak yang baru saja sembuh dari sakitnya. Bawel banget sih. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh salah satu pramugara yang bernama Tekun. Ia adalah seorang pramugara yang siap melayani semua keperluan para penumpangnya. Tidak hanya itu, di gerbong lain pun ada beberapa selebgram yang siap mengabadikan perjalanan liburan perdana ini. 2, 1. Hai guys! Lalu di gerbong eksekutif, terlihat juga ada sepasang kekasih yang berprofesi sebagai penipu online. Bahkan mereka sedang dalam kejaran polisi. Sementara itu, di salah satu kursi kelas ekonomi, nampak juga seorang wanita yang bernama Bu Ramlah. Ia ternyata sengaja menaiki kereta ini demi mencari keberadaan suaminya yang telah lama menghilang, yakni Pak Joko, dan sempat kita lihat di awal film tadi. Emergency seal. Setelah para penumpang duduk di kursi masing-masing, sang masinis pun mengumumkan jika sebentar lagi kereta api Sangkara akan segera berangkat. Kereta api Sangkara. Perjalanan ini diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama karena tujuan mereka berada di dekat wilayah pantai.
Bahkan kereta akan melewati hutan terlebih dahulu. Pak Bara dan Pak Santoso berada di gerbong eksekutif, gerbong nomor 1 dan nomor 2, yang memiliki desain super mewah dan memang dirancang untuk para penumpang kelas atas. Sementara untuk para penumpang lainnya, mereka duduk di gerbong ekonomi, mulai dari gerbong 3 hingga gerbong paling belakang, yaitu gerbong nomor 5. Singkat cerita, setelah kereta api berangkat dan melintasi wilayah perhutanan, Bu Ramla sempat melihat sosok Pak Joko, yaitu suaminya, yang tiba-tiba muncul dan menghilang ke gerbong lainnya. Merasa terkejut, Bu Ramla pun bergegas mengejarnya. Ia hendak memasuki gerbong eksekutif, namun seorang pramugari langsung menghentikan, lantas berkata, jika gerbong ini hanya untuk penumpang dengan tiket eksekutif saja. Tidak bisa, Bu. Penumpang ekonomi hanya bisa sampai di sini. Di tengah perjalanan, Pak Santoso terlihat marah kepada Pak Bara mengenai kejadian yang tadi, di mana emak-emak protes dengan hebatnya. Ia khawatir hal itu bisa membuatnya kehilangan kepercayaan dari para investor, sehingga dengan tegas, ia menyuruh Pak Bara untuk segera menyelesaikan masalah tersebut tanpa peduli apapun konsekuensinya. Saya nggak mau tahu itu, Pak Bara. Oh, Sementara itu di sisi lain, Kembang dan Purnama yang sedang asik bercanda, tiba-tiba Kembang tidak sengaja melihat seekor burung misterius yang terbang mengikuti kereta mereka. Namun, dalam sekejap, burung itu menghilang begitu saja. Setelah itu, Purnama berkata bahwa ia ingin pergi ke toilet, tapi entah mengapa, tampaknya banyak penumpang lain yang juga memiliki keinginan sama, sehingga akhirnya Purnama pun memutuskan untuk menuju toilet yang ada di gerbong depan, yakni gerbong nomor 4. Singkat cerita, saat kereta mulai memasuki sebuah terowongan, tiba-tiba hal-hal di luar nalar pun mulai terjadi. Kondektur yang bernama Sidik segera menyuruh salah satu petugas untuk memeriksa pintu di gerbong paling belakang. Di sisi lain, Kembang yang mulai merasa cemas karena Purnama tak kunjung kembali. Ia pun mulai merasa khawatir, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjemput kakaknya yang kini berada di gerbong nomor 4. Namun, baru saja sampai ke gerbong depan, ia melihat gerbong yang menjadi tempat duduknya seketika menjadi aneh, dan sesuatu yang sangat mengerikan pun muncul dari balik pintu. Setelah bertemu dengan kakaknya, Purnama pun menoleh ke arah belakang, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat gerbong nomor 5 tiba-tiba saja menghilang. Kejadian itu membuat mereka berdua kebingungan, bertanya-tanya kemana perginya gerbong tersebut. Lalu setelah tekun memeriksa dengan mata kepala sendiri, ia pun di sana justru kebingungan. Toilet bentar. Mohon maaf, toilet ini sudah rusak. Tekun berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan semua ini hanya masalah teknis saja. Lalu Tekun menyuruh Kembang dan Purnama untuk tetap menunggu di sana. Sementara ia akan melaporkan kejadian ini kepada Pak Sidik. Gimana sih? Tak lama setelah itu, Purnama yang masih bingung dengan barangnya di gerbong yang hilang, dia lantas mengatakan jika masih ingin pergi ke toilet. Lalu Kembang yang menunggu, ia kemudian membuat secangkir kopi. Tapi tiba-tiba, Kembang menerima telepon dari dokter yang menangani Purnama. Emangnya ada apa ya, Dok? Si dokter memberitahukan bahwa Purnama ternyata belum sembuh dari penyakit kantong keringnya dan harus kembali ke rumah sakit sekarang juga. Setelah mengetahui kebenarannya, Kembang pun merasa kecewa karena selama ini dia begitu mengkhawatirkan kesehatan kakaknya. Tetapi Purnama justru mengungkapkan kesedihannya selama ini. Ia merasa begitu muak dan kecewa kepada keluarganya yang lain karena terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Nggak tahu rasanya nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit deh. Mendengar itu, Kembang akhirnya tersadar akan kesalahannya karena selama ini ia juga kurang peduli dengan Purnama. Dan dengan penuh penyesalan, Kembang pun berjanji bahwa setelah mereka kembali nanti, dia akan meluangkan lebih banyak waktu
Di tempat lain, saat Tekun hendak menghubungi kantor pusat, ia justru dikejutkan oleh banyaknya tanaman aneh yang tiba-tiba memenuhi alat komunikasi, seolah menghalangi usahanya. Tak lama kemudian, Pak Sidik pun datang dan ia segera melaporkan kejadian aneh tersebut, di mana gerbong nomor 5 telah menghilang tanpa jejak. Awalnya, Pak Sidik tidak percaya, sebab melepaskan pengait gerbong bukanlah perkara mudah dan membutuhkan proses yang sangat rumit. Namun setelah melihat rekaman CCTV dari gerbong nomor 4, barulah keraguannya memudar. Lantas ia memerintahkan Tekun untuk merahasiakan kejadian itu dari para penumpang lainnya. Singkat cerita, Tekun kembali ke gerbong 4 dan memberitahu Purnama bahwa petugas lapangan sudah mulai mengecek gerbong yang telah menghilang. Ia meyakinkan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang barang-barang yang tertinggal di sana. Dan sementara itu dilakukan, Tekun juga telah menyiapkan kursi kosong di gerbong nomor 3 agar mereka bisa beristirahat sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Barang-barang Mbak juga akan segera dibawa ke resort. Ini cuma masalah teknis kecil aja. Saat kereta mulai memasuki terowongan, para penumpang di gerbong eksekutif pun mulai merasakan keanehan, di mana suasana mendadak terasa lebih sunyi, seolah ada sesuatu yang tidak beres di sana. Namun, hal yang paling mengerikan justru terjadi di gerbong paling belakang, yakni gerbong nomor 4, di mana beberapa penumpang tiba-tiba menunjukkan gejala aneh. Melihat kejadian itu, seorang kameramen mencoba mendokumentasikan semuanya, namun tanpa disadari, ia justru merekam sesuatu yang muncul di tengah gerbong. Kepanikan mulai melanda, hingga tak lama kemudian, gerbong itu pun menghilang di dalam kegelapan terowongan dan meninggalkan misteri yang belum bisa dijelaskan. Tak disangka, Kembang kembali menyaksikan kejadian tersebut. Dengan wajah pucat, ia segera memberitahu Purnama bahwa gerbong nomor 4 telah diambil oleh sosok iblis yang sangat menyeramkan. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Pak Santoso dan juga Pak Bara. Mereka pun terkejut saat menyadari gerbong 5 dan juga 4 telah menghilang tanpa jejak. Bahkan Pak Santoso panik jika kejadian ini sampai diketahui oleh para investor, maka seluruh dukungan dana bisa lenyap dalam sekejap. Ini kenapa bisa hilang? Buramlah kemudian mengatakan jika setiap kali mereka melewati terowongan, satu persatu gerbong selalu menghilang secara misterius. Hal itu bukan sekedar kesalahan teknis semata, melainkan sebuah peringatan dari makhluk halus yang mendiami hutan ini. Tak hanya itu, Kembang juga dengan tegas meyakinkan perkataan Buramlah bahwa ia melihat sendiri kejadian tersebut. Ini pasti peringatan. Itu hanya tertinggal di terowongan. Saya lihat sendiri, Pak. Mendengar hal itu, Pak Bara justru menanggapinya dengan sinis. Bahkan ia menyebut mereka kurang pendidikan karena mengaitkan segala kejadian dengan hal-hal mistis. Lalu dengan nada tegas, Pak Bara pun mengatakan bahwa kemungkinan besar ini hanyalah kesalahan teknis biasa. Dan ia akan segera menghubungi para petugas agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Ini Mbak, gimana sih? Kamu ada sinyalnya? Kok sinyalnya jelek banget sih Mbak di sini Mbak? Pak Santoso kemudian meminta Pak Bara untuk kembali ke gerbongnya terlebih dahulu, sementara ia sendiri ingin berbicara langsung kepada Tekun mengenai masalah ini. Lantas di sana Tekun akhirnya mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan, karena sebenarnya ia belum sempat menghubungi petugas lapangan, sebab sedari tadi sinyal di dalam kereta tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Kamu dengar saya kan? Dengar kan? Masalahnya antena dan radio kita sudah rusak.
Di sisi lain, saat Pak Bara tengah mengecek ponselnya, ia pun baru menyadari bahwa sinyal sama sekali tidak ada. Ditambah lagi, ia juga melihat terdapat tanaman asing yang tampak aneh di kursi. Namun dengan cepat, ia segera menutupinya agar para investor yang ada di sana tidak sampai melihatnya. Tanpa membuang waktu, Pak Bara segera menuju Om Jin dan memerintahkannya untuk menghubungi petugas lapangan. Tapi, jawaban Pak Sidik justru membuatnya semakin cemas. Bukan hanya ponsel, tetapi seluruh alat komunikasi, termasuk radio di kereta ini, sama sekali tidak bisa mendapatkan sinyal. Ya udah sekarang gini. Mendengar hal itu, Pak Bara segera menyusun rencana untuk menangani masalah ini dengan cara meminta maaf dan menawarkan pelayanan gratis kepada orang-orang yang tertinggal di gerbong 4 dan 5. Namun Pak Sidik justru merasa khawatir sebab gerbong-gerbong itu bukan sekedar tertinggal, melainkan telah diambil oleh makhluk yang menyerupai iblis. Bahkan ia pun melihat langsung lewat rekaman CCTV-nya. Salah satu rekaman CCTV hilang. Hapus. Selain itu, ia juga meminta Pak Sidik untuk menahan Bu Ramla karena dia tampaknya mengetahui lebih banyak daripada yang seharusnya dan ditakutkan akan mempengaruhi para penumpang lain dengan cerita-ceritanya. Tak lama kemudian, Pak Sidik meminta Pak Santoso untuk segera kembali ke gerbong 1 demi menjaga keselamatannya. Sementara para penumpang lain, yakni kelas ekonomi, tetap diminta untuk bertahan di gerbong ini. Tapi sebelum Pak Santoso pergi, Bu Ramla tiba-tiba bertanya tentang suaminya yang telah lama menghilang. Namun, jawaban yang ia terima justru mengecewakan. Pak Santoso dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa mengenai hal itu karena seluruh pengerjaan proyek ini telah ia serahkan sepenuhnya kepada Pak Bara. Suami saya bikin rel untuk Sangkara. 2 jam berlalu, Tekun kembali meminta Kembang dan juga Purnama untuk duduk di gerbong nomor 2. Namun karena di sana hanya tersisa 1 kursi kosong, Purnama pun menyuruh Kembang untuk duduk di situ. Sementara ia sendiri akan berbicara dengan Tekun dan menanyakan kejadian yang sebenarnya. Jujur aja lah, Mas. Saat terus didesak, Tekun akhirnya terpaksa mengakui kebenaran yang ternyata ia belum menghubungi petugas lapangan sampai sekarang. Itu dikarenakan sinyal di kereta benar-benar menghilang. Mendengar hal tersebut, amarah Purnama pun meledak hingga memicu penyakitnya kambuh lagi dan membuatnya semakin sulit mengendalikan diri. Di saat bersamaan, seorang pramugari bernama Suci yang bertugas di gerbong 3, gerbong paling belakang saat ini, mulai diliputi ketakutan ketika teringat perkataan Bu Ramla sebelumnya. Namun, di tengah situasi yang mencekam itu, Pak Santoso yang kembali mencoba menenangkannya. Ketika kereta kembali memasuki terowongan, suasana di gerbong 3 sontak berubah secara drastis, di mana udara terasa lebih berat dan lampu berkedip tidak karuan. Lalu saat itu pula lah, Pak Santoso melihat sesuatu yang muncul dari ujung gerbong. Beberapa makhluk mengerikan muncul di antara mereka, dan kali ini Tekun juga yang lain benar-benar melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa gerbong 3 telah diambil alih oleh sosok tak kasat mata, sehingga para penumpang di gerbong 2 pun mulai panik setelah mengetahui beberapa gerbong telah menghilang. Kita nggak ada waktu jelasin sama mereka. Kok bisa sih? Jadi gimana ini, Mas? Tekun meminta Pak Sidik segera menghentikan kereta, tetapi tiba-tiba Pak Bara muncul dan menuduh Tekun, Purnama, juga Bu Ramla sebagai penjahat. Bahkan ia menuding mereka sengaja melepaskan gerbong belakang satu persatu agar bisa merampok harta para penumpang VVIP di gerbong 1 dan 2. Maksudnya gimana, Pak? Kalian bisa ngelepas gerbong, apalagi yang bisa kalian lakukan, ha? Hal itu tentu saja membuat si buronan yang membawa tas uang mulai merasa terancam. Lalu dengan tatapan tajam,
pria itu memperingatkan Tekun dan yang lainnya untuk tidak mendekat. Sementara di sisi lain, Pak Bara yang telah menghasut para penumpang, ia pun kembali ke gerbong 1. Di sana, ia memberitahu para penumpang VVIP 1 bahwa di gerbong belakang sedang terjadi perampokan. Kenapa ini? Kembali ke si buronan yang ada di gerbong 2, ia kini panik lalu menyerang Purnama. Namun tiba-tiba senjatanya justru meleset dan berbalik mengenai dirinya sendiri. Purnama segera meminta para penumpang menjauh dari adiknya dan mengajak Tekun juga yang lain untuk segera pergi ke gerbong 1 sebelum kereta memasuki terowongan lagi. Namun sayang, mereka tidak percaya dan malah justru menangkap Tekun seolah yakin bahwa merekalah penyebab kekacauan ini. Saat keributan itu terjadi, tiba-tiba suasana berubah mencekam. Dari kegelapan, sesosok iblis mengerikan pun muncul di hadapan mereka. Dan dalam hitungan detik, makhluk itu pun langsung melenyapkan seluruh penumpang yang ada di sana. Beruntung, Tekun berhasil menyelamatkan diri tepat sebelum iblis itu mengambil gerbong nomor 2. Dan setelah mereka menyaksikan kejadian tersebut, akhirnya kini tak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa situasi saat itu benar-benar dalam bahaya. Lalu mereka kemudian menyarankan untuk menghentikan kereta ini sebelum melewati terowongan terakhir. Dia akan segera datang ke sini, Pak. Tenang, Dia akan segera. Tolong berhentiin sekarang, Pak. Pintunya dikunci. Berbeda dengan yang lain, Pak Bara justru ingin mempercepat laju kereta karena dia yakin bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk selamat dari masalah ini. Tapi keputusan itu justru memicu keributan sampai-sampai Tekun tak sengaja terlempar keluar dari kereta. Di tengah situasi genting, Pak Sidik berusaha menghentikan kereta dengan menekan tuas rem secara paksa. Namun, tindakan itu justru membuat kereta keluar dari rel dan berhenti dengan hentakan yang cukup keras. Begitu keadaan sedikit mereda, para penumpang pun segera menangkap dan menahan Pak Bara. Karena saat ini mereka tidak percaya lagi kepadanya setelah semua yang terjadi. Dan ketika menyadari kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan, para penumpang pun memutuskan untuk berjalan kaki dengan mencari jalan memutar agar tidak melewati terowongan yang ada di depan mereka. Jarak dari sini ke stasiun resort nggak terlalu jauh. Tapi sebelum pergi, Bu Ramla terlebih dahulu mendekati Pak Bara dan menanyakan tentang keberadaan suaminya. Pak Bara yang mengaku bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kemudian dia pun ditampik oleh Pak Sidik yang mulai mau angkat bicara. Bahkan dengan tegas, ia meminta Bara untuk jujur, mengakui jika semua kekacauan ini adalah akibat dari keputusan beliau sendiri. Cukup membuat Tuhan murka karena Bapak. Bukan saya, Pak. Lihat orang-orang ini. Mereka menanggung akibat dari perbuatan Bapak. Dan inilah sebab musabab terjadinya rentetan peristiwa ini, di mana semua bermula saat mereka sedang melakukan pembangunan jalur kereta api. Pak Bara kala itu memerintahkan para pekerja proyek untuk membuat jalur melewati hutan larangan dengan alasan bahwa jalur tersebut tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga menawarkan pemandangan yang jauh lebih indah. Pak, dipenuhi oleh bukit batu, Pak. Kian kamu tidak memberikan kita banyak keuntungan. Seorang petua di sana sempat memperingatkan Pak Bara agar proyek ini tidak lagi dilanjutkan, mengingat bahwa hutan tersebut bukanlah hutan biasa, melainkan tempat tinggal iblis kuno yang telah hidup selama ratusan tahun. Namun bukannya mendengarkan, Pak Bara justru mengabaikan peringatan itu. Bahkan ia mengusir si petua dari lokasi proyek, seolah peringatannya tidak lebih dari omong kosong belaka. Tidak ada yang bisa menolong kalian.
Setelah mendengar cerita dari Pak Sidik, para penumpang akhirnya memutuskan untuk segera meninggalkan hutan tersebut. Namun sepertinya mereka kini semua sudah terlambat karena ancaman itu tidak hanya berada di dalam terowongan saja. Sebab si iblis ternyata menguasai seluruh hutan ini. Dan saat hari mulai gelap, ia pun menghampiri Pak Bara yang masih terikat di dalam gerbong, lalu menggunakan kekuatannya untuk merubah Pak Bara menjadi akar serabut yang menyatu dengan tanah hutan. Selain Pak Bara, iblis-iblis penunggu hutan juga mulai menyerang para penumpang yang berlarian panik mencari jalan keluar, termasuk Purnama dan juga Kembang yang saat itu bersembunyi di balik pohon. Lalu dengan kekuatannya, iblis itu mulai mengubah satu persatu penumpang yang tersesat menjadi tanaman. Namun yang anehnya adalah, Purnama tidak mengalami hal yang sama. Ia bahkan tetap utuh seperti sedia kala. Sehingga dengan sisa ketakutannya, ia pun sempat memohon pada si iblis itu untuk melepaskan adiknya. Namun, makhluk tersebut malah hanya tersenyum, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Sesaat setelah itu, iblis itu pun menghancurkan seluruh terowongan yang telah dibangun, seolah menghapus jejak keberadaan mereka di dalam hutan tersebut. Enam bulan kemudian, Purnama akhirnya bertemu dengan sang petua, dan dengan suara tenang, petua itu mengungkapkan sebuah kebenaran yang selama ini tidak mereka ketahui, jika ternyata iblis itu hanya bisa menggunakan kekuatannya pada orang-orang yang masih sehat. Sehingga dari sini semuanya menjadi masuk akal. Kenapa Purnama tidak berubah menjadi pohon? Karena pada saat kejadian itu, dia sedang dalam kondisi sakit, dan itulah satu-satunya alasan ia bisa selamat. Di penghujung film, dengan hati berat, Purnama meminta maaf kepada adiknya. Ia mengakui bahwa selama ini telah berbohong tentang penyakitnya. Lalu tak lama, ia pun pergi dari sana dengan Kembang yang sudah bisa berkembang. Masih cantik kan gue? Tomat. Tamat. Keserakahan manusia seringkali membutakan hati, mengabaikan peringatan, dan menantang batas yang seharusnya tidak dilanggar. Namun alam dan kekuatannya yang lebih besar selalu memiliki cara untuk menyeimbangkan kembali apa yang telah dirusak. Di balik setiap kehilangan ada sebuah pelajaran. Di balik setiap kegelapan ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Kadang keselamatan bukan tentang seberapa kuat kita bertahan, tetapi tentang seberapa tulus kita menerima kebenaran dan belajar darinya. Sehingga jangan pernah meremehkan suara hati, karena terkadang itulah yang bisa menyelamatkan kita dari kegelapan yang tak terlihat. Saya Cici dari Budi Movie undur diri, dan sampai jumpa lagi di film horor terbaru lainnya. Gracias.